umat itu kadang-kadang tidak, aduh saya nggak tahu ya mau milih siapa. Iya, Akhirnya dia nyoblosnya, boleh memang Partainya. nyoblosnya partainya. Nah, suara yang di partai ini pasti akan larinya Nomor 1. ke nomor 1. Karena apa? Semakin kencang suaranya mereka menyuarakan ketidakbenaran itu, maka itu akan menjadi seolah-olah kebenaran. Benar. Iya, betul. Nah, kita sebagai gereja Katolik ya harus berani menyuarakan kebenaran tadi. Jangan golput. Itu. Yes. Makanya dari masing-masing keuskupan sudah pada saat minggu depan itu kan pas jatuhnya di hari Rabu Abu ya. Iya. Jadi Rabu Abu diadakan misa di Selasa sorenya untuk menampung bagi-bagi mereka yang umat-umat awam Katolik juga yang terlibat di penyelenggara pemilunya. Jadi gereja pilih siapa nih? Langsung ditembak ya, langsung ditembak. Halo Sobat Mimpi, kembali lagi di Joki Bicara, Joki Rumah Bertanya. Sis, seminggu lagi Ya. kita bakal ada pemilu nih. Minggu depan. Iya, Pas. betul. Lu udah tahu belum mau milih siapa nih? Udah dong. Siapa? Semuanya colok. Oh, golput dong itu namanya. Gak boleh ya? Nggak boleh dong. Emang kenapa golput? Belum yakin aja sih. Karena sama masih bingung sebenarnya kita harus pilih kayak gimana sih gitu. Iya, Masih benar sih. bingung. Gue juga sebenarnya jujur masih bingung sih. Nah, mungkin narasumber kita hari ini nih nggak bakal bikin lu pilih salah satu calon sih. Cuman iya. seenggaknya lu bakal tahu nih kriteria calon pemimpin menurut gereja yang baik itu seperti apa gitu ya. Oke. Langsung saja kita sambut Bang Bang Rey Jo dan dan Bang Jo. Ini dia luar biasa nih. Halo, apa kabar Kasih Bang Jo, kabar Bang baik, Rey? Bang. Puji Tuhan, Iya, baik. Sehat-sehat ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Subhanallah. Pemilu aman, pemilu. Harus aman lah. Aman ya, harus aman ya. Harus aman. Kalau dibilang aman kan kita belum tahu. Benar, belum terjadi. Tapi ya? harus aman. Harus Kalau kita aman, ya. ada ambil bagian di sana ya harus aman. Iya benar. Nah, Bang Jo dan Bang Rey ini kan dari Bang Jo dari seksi Si Kerawang ya. Hmm. Bang Rey dari seksi Hak ya. Mungkin sekalian perkenalan diri, boleh sekalian perkenalan seksinya yang masing-masing ya. Mungkin kan banyak sobat BMV di rumah yang belum kenal ya, masih sering ketukar kali ya. Ini tugasnya apa sih Kerawang? Hak itu tugasnya apa gitu. Kalau mau orangnya sih nggak mungkin ketukar. Iya. Nggak mungkin, salah ya. nggak mungkin. nggak mungkin. Jangan nggak mungkin. Iya. Boleh mungkin dari Bang Jo kali. Oh, Bang Oh, Bang Rey. Rey. Boleh, Bang Rey. Oke. Oke, baik. Salam, perkenalkan saya dengan Reginald Robert Capah, biasa dipanggil dengan Bang Rey. Nah, saat ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua Seksi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Terima kasih. Iya, mungkin tugas seksi Hak tuh apa? Gitu. Ngapain aja sih Bang kalau seksi Iya, hak? ngapain aja sih? Jujur sih, kalau saya bilang gitu ya, kurang greget ya. Karena apa? Dulu image-nya bahwa seksi hak itu adalah masang ucapan selamat hari besar keagamaan gitu. Oh, Tapi oke. pada konteksnya ternyata seksi hak itu sangat luas. Yang mana kita sebagai agama yang berbeda gitu ya, agama yang berbeda di Jawa Barat ini gitu. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita ke saudara-saudara kita yang beragama lain. Apakah itu Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya. Karena apa? Di luaran sana masih banyak umat itu atau masyarakat itu tidak tahu bahwa Katolik itu adalah beda agamanya dengan Kristen. Jadi mereka selalu bilang bahwa itu kan gereja Kristen. Iya, itu gereja Kristen. Terus itu gereja apa? Ya itu gereja Katolik gitu. Nah, itu PR yang menurut saya penting sejauh ini yang saya sudah lakukan dan mungkin nanti bisa dilanjutin. Seperti itu sih. Berarti banyak keliling ya Bang ya. Keliling. Betul sekali. Banyak Betul sekali. jalan-jalan. Betul, jalan-jalan. Ya silaturahmi. Iya. Betul. Nah, boleh dilanjut Iya. Bang Jo. Ya, salam. Nama saya Johannes Akmar, panggilannya Bang Jo. Di DPP DKP 2021-2024 ini saya menjabat sebagai Ketua Seksi Kerasulan Awam atau dipanggil Kerawam. Nah, Kerasulan Awam ini membina umat-umat awam yang terlibat di sosial kemasyarakatan. Dan salah satunya itu pasti kegiatan politik. Nah, ini yang memang kadang-kadang, nah ini ya, Katolik ini, kalau agama Katolik ini, kalau sudah ngomong politik itu sudah, ini khusus untuk Indonesia ya. Udah kalau udah ngomong politik tuh kayaknya udah yang paling kotor, udah paling apa. Nah, inilah kita harus memberi pelajaran kepada umat Katolik, umat awam khususnya, harus terlibat di
politik. Politik itu nggak kotor. Politik tidak kotor, tapi yang kotor itu justru pelaku-pelakunya. Nah, jadi kita harus bisa memberi pelajaran, membuka mata kepada umat Katolik harus terlibat dalam politik, terutama untuk di dalam negara kesatuan Republik Indonesia nih, kita sebagai umat Katolik dan rakyat Indonesia juga harus terlibat di situ. Jadi kerasulan awam ini istilahnya lebih banyak kegiatan di pasar, bukan di altarnya. Ya. Jadi mengedukasi umat gitu. Mengedukasi umat, betul sekali. Oke. Jadi cocok nih ya. Satu Cocok. tentang hubungan Bener. agamanya, satu tentang politiknya pas. Pas banget. Pas buat ngobrol minggu depan nih. Iya. Tapi sebelum kita mencolok yang mana nih? Sebelum sampai ke situ mungkin saya punya pertanyaan yang saya pikir ya teman-teman sobat BMV juga bakal bertanya di rumah ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya secara umum nih ya, bukan capres, bukan caleg lah, maksudnya secara umum kriteria pemimpin yang baik nih versinya kan, karena Bang Ray dan Bang Jo yang banyak dapat arahan mungkinnya dari gereja, mungkin juga dari KWI dan segala macam. Tapi kriteria pemimpin yang baik tuh yang diharapkan gereja tuh seperti apa sih? Mungkin Bang Ray dulu kali. Oke, boleh ya. Terima kasih. Seperti apa gitu ya? Iya. Sebenarnya dalam surat gembala yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, juga keuskupan kita kemarin sudah keluarkan, itu sudah memberikan sebenarnya pattern-nya seperti apa sih, arah kita kemana. Kalau garis besarnya adalah ya keberpihakan. Karena gereja Katolik itu tidak pernah menyuarakan yang namanya netral. Tapi adalah keberpihakan. Keberpihakan kepada apa? Keberpihakan kepada kepentingan umum, keberpihakan kepada kemaslahatan umat itu sendiri, keberpihakan kepada nasib atau nasib hajat orang banyak. Nah, itu menurut aku memang yang harus kita suarakan gitu. Jadi siapapun dia, kalau memang dia memiliki nilai-nilai tadi gitu ya, ya itulah yang harus kita pilih. Yang mereka punya visi misi demi keberlangsungan atau kesejahteraan masyarakat umum. Karena apa? Itu tadi seperti yang udah disampaikan oleh Kojo, banyak umat kita tanpa itu tidak bisa kita pungkirin. Kalau bicara tentang politik itu udah langsung merasa, aduh gimana ya gitu. Nah itu artinya apa? Karena memang selama ini kita dipertontonkan dengan orang-orang yang seperti itu. Saat kampanye bisa menawarkan janji manis gitu ya. Pokoknya gula mah kalah gitu ya. Kalah manis. Gula mah kalah gitu. Tapi kan itu janji. Nah makanya kita sebagai umat Katolik yang percaya dengan karya Roh Kudus dalam hal ini menurut aku kita harus libatkan gitu loh. Supaya pilihan kita itu tadi dengan kriteria yang kita tadi sudah saya sampaikan di depan, ya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Supaya itu tadi memang kita tidak bisa menjamin 100%, bisa aja keliru gitu ya. Bahkan Romo Magnis kan kemarin bikin pernyataan, kita bukan memilih yang sempurna. Tapi minimal kita menutup kesempatan orang yang tidak benar ini untuk berkuasa. Karena kalau mereka yang berkuasa ya kita akan semakin susah. Itu sih kalau dari saya, itu yang saya pandang sih sejauh ini. Dari Bang Jo gimana Bang? Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarang heo. Jadi saya nambahkan aja dari Bang Ray bahwa gereja Katolik tuh melihat kriteria pemimpin itu udah pasti tambahnya satu, dia ideologi Pancasilanya itu udah pasti. Dari sila pertama sampai sila kelima. Kedua tuh di Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pembukaannya Undang-Undang Dasar itu. Nah, jadi kriteria pemimpin itu, dan yang terakhir udah pasti, tadi sudah sempat dibilang 100% Katolik, 100% Indonesianya itu. Jadi kriteria pemimpin itu sudah sebenarnya sudah gaungnya sudah lama ya. Kriteria pemimpin itu. Jadi ini setiap 5 tahun tuh udah pasti akan dibunyikan Diulang terus, lagi. diulang lagi.
Jadi ya sebenarnya sudah bagi kita tuh sudah terpatri lah siapa yang calon-calon pemimpin yang bisa kita lihat sesuai kriteria yang terutama dari yang terakhir dari surat gembala dari Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Bogor itu sih. Jadi malah sebenarnya gereja tuh tidak netral ya. Jadi memang Dia ada berpihak, berpihak. tapi Yes. tadi pada hal-hal yang positif gitu ya. Itu tidak netral. Iya, pada kesejahteraan, Benar. kebaikan Betul. masyarakat banyak gitu ya. Jadi justru malah gereja mendorong proaktif ya Yes, untuk yes, terlibat. harus. Itu Dalam harus. ya. Betul. Harus proaktif. Nah, itu yang mungkin masih belum. Tadi kalau kita lihat memang ini baru bergeliat, kita agak terang-terangan itu ya belakangan ini ya. Karena Bapak Suci juga sudah menyampaikan gitu ya, bahwa Katolik itu ya harus berpolitik gitu loh. Iya. Karena itu tadi yang saya bilang, orang kan langsung menganggap bahwa politik itu aduh gimana gitu ya. Padahal dari zaman Yesus aja itu udah berpolitik. Gitu ya. Karena apa? Contohnya kita pendirian katedral menjadi di Bogor itu adalah keputusan politik. Karena notabene harusnya kan Keuskupan Bogor itu bukan di Bogor kan, Iya, malah Sukabumi gitu kan. Hmm. Tapi karena melihat kondisi politik dan keputusan politik, jadilah kita di sini. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin umat kita atau banyak masih masyarakat ini mengartikan politik itu adalah hanya sebatas tadi memilih gitu kan. Iya, betul, Jadi presiden, jadi ini. Enggak. Padahal dalam setiap keputusan atau kebijakan itu adalah kebijakan politik. Jadi kita harus ada di sana. Itu kalau dari saya. Wah, Itu mantap. makanya pentingnya Ya, edukasi itu ya. betul. Emang masih kurang. Harus. Oke nih, kalau lanjut nih Bang Rey. Kalau ngomongin politik pemilu ya. Ya. Nah, kontestasi pemilu nih yang bakal dilakukan minggu depan nih. Bagaimana gereja melihat kontestasi pemilu nih yang akan minggu depan nih? Nah, itu tadi saya bilang mengarah dari anjuran ya. Saya percaya bahwa itu adalah Bapak Suci melihat bahwa Indonesia ini harus di-trigger gitu. Nah, makanya dalam Pernas Kerawam kemarin gitu ya, bahwa Kerawam itu sama dengan hak itu udah dispesifikin gitu loh, sosial politiknya. Karena kan dulu Kerawam itu terlalu luas kan, ngurusin apa gitu ya. Nah, makanya arahan waktu itu almarhum Monsinyur Sensi gitu ya, yang sebagai ketua seksi Kerawam KWI, Komisi Kerawam ya, nah menyatakan bahwa kita itu harus bergerak gitu loh. Jadi di semua keuskupan diarahkan, dihimbau untuk ambil bagian. Nah, Keuskupan Bogor sudah cukup jelas, kita ada Pokja 24. Ya, kita kelompok kerja 24 ini kita mengumpulkan umat kita gitu ya, yang ikut kontestasi, bahkan mendorong sebenarnya, ayo siapa nih yang mau ambil bagian? Bukan hanya di pileknya, juga penyelenggaranya. Gitu loh. Jadi di Bawaslu, KPU juga kita didorong untuk ayo ambil bagian. Walaupun memang sampai dengan saat ini masih sangat minim. Tapi kita berharap kita sudah memulai, ya nanti selanjutnya kita jadi terbiasa. Jadi karena kan selama ini belum pernah, jadi agak gamang gitu kan. Jadi waduh kayak gitu ya. Nah itu tadi, jadi Keuskupan Bogor sendiri ada Pokja 24. Artinya supaya kita terlibat di sana. Jadi kita sudah kumpulkan semua caleg-caleg sekeuskupan Bogor gitu ya. Kita udah data mereka siapa, kita juga sudah himbau seperti apa gitu ya. Supaya nanti ya mereka itu benar-benar siap gitu loh, dunianya seperti apa. Bahkan kemarin juga dari Romo Dion, nanti kedepannya pun kalau sampai ya puji Tuhan nanti mereka ada yang jebol terpilih, ya akan terjadi tetap pendampingan gitu loh. Jadi jangan sampai tadi yang kita bilang di awal, janji manisnya itu hilang gitu kan. Jadi semangat awalnya itu hilang. Itu yang sudah kita lakukan ya. Gereja memandang politik itu ya kita harus terlibat dan itu baik-baik aja gitu. Bang Jo, ada tambahan? Jadi Bang Rey tadi membicarakan tadi dari calegnya dan dia masuk di penyelenggara. Nah, kita sebagai umat awam juga harus terlibat. Terutama tidak ada lagi namanya golput. Ya, ini yang paling penting. Kejadian tahun 2017 pada saat Pilgub DKI, Ahok bisa kalah itu. Karena yang umat Katolik pada lari semua. Ya, ini terpaksa saya ngomong begitu ya. Jadi kita jangan merasa, ini sudah kemarin dibilang, jangan kita bilang minoritas. Jadi kita harus bisa menunjukkan diri kita punya apa? Bukan punya kemampuan, tapi kita aktif ikut di pemilu, jangan golput. Itu. Yes. Makanya
dari masing-masing keuskupan sudah pada saat minggu depan itu kan pas jatuhnya di hari Rabu Abu ya. Iya. Jadi Rabu Abu diadakan misa di Selasa sorenya untuk menampung Sudah mulai bagi-bagi ada mereka himbauan, yang umat-umat awam Katolik juga yang terlibat di penyelenggara pemilunya. Saya juga ikut di ketua TPS. Mantap. Gitu. Jadi banyak umat-umat Katolik juga tuh terlibat di KPPS. Cuman kalau di KPU maupun di Bawaslu juga masih sedikit. Nah, itu yang kita harus mulai dari kita dorong terus itu di Pokja 24-nya itu. Itu sih. Ya, aku coba tambahin sedikit tentang tadi golput itu gitu ya. Mungkin ada banyak orang merasa golput itu adalah menyelesaikan masalah. Tapi ternyata teman-teman itu ya, itu justru menambah masalah. Karena apa? Itu kertas suara akan bisa dimanfaatkan. Kita tidak bisa menjamin orang-orang yang di sana itu akan jujur. Karena tahun 2019 gitu ya, tiba-tiba kertas suara itu dibilang udah habis gitu. Di tempat saya memilih di Jakarta gitu ya. Tapi tiba-tiba loh kok masih ada lagi orang baru gitu. Nah, jadi kalau sampai juga ada itu kertas suara yang kosong. Ya bisa aja itu disalahgunakan. Jadi saran saya itu kita harus ada di sana. Suarakanlah suara kita. Tadi kan udah saya sampaikan di depan. Kita tidak memilih yang terbaik. Nggak ada. Itu pasti nggak ada. Itu semua unsur kepentingan gitu ya. Nah, tapi paling tidak suara kita itu tidak disalahgunakan orang. Itu penting sekali. Gitu. Jadi gunakan hak suara sebijak mungkin. Betul. Kalau tadi ngomongin Pokja itu berarti kalau orang awam bisa, maksudnya mau ngikut jadi bantu-bantu di situ gitu ya? Atau itu gimana? khusus caleg ya? Iya, khusus caleg apa orang awam bisa? Jadi Pokja 24 ini salah satunya itu menjadi teman seperjalanannya dari para caleg Katolik yang maju di kontestasi pemilu 2024. Itu visi misinya Pokja 24 itu. Makanya ada 24-nya kali ya? Iya, karena memang untuk pemilu 2024 ya? Pemilu 2024. Cuman sebenarnya target panjang itu bukan di 2024-nya ini aja selesai di situ. Jadi pembinaan para caleg ini pun biarpun gagal, tapi mereka akan dibina terus untuk ya namanya caleg itu kan kita juga mereka tuh kan nggak yang karbitan begitu, harus berproses dari bawah supaya mereka mendapatkan suaranya pun juga jangan menganggap suara dari umat Katolik, harus dari umat yang lain. Itu sih sebenarnya dari tambahan dari Pokja 24-nya. Ya itu tadi disampaikan kan Pokja 24 itu teman seperjalanan gitu. Masih Seperjalanan. banyak kemarin itu kita pas lagi kumpul gitu ya. Mereka merasa, loh gereja Katolik kemana aja selama ini gitu kan. Kemana aja gitu. Nah itu tadi. Jadi selama ini karena tadi notabene kita bilang kita tidak berpolitik praktis itu. Jadi mereka jadi agak enggan, agak sungkan untuk datang ke gereja. Dan memang nggak boleh kan gitu kan. Tapi alhasil mereka jadi merasa bahwa kok gereja nggak mendukung kami. Itu terjadi gitu ya. Dan ada juga beberapa caleg ataupun orang-orang kita di pemerintahan itu bilang, ini mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi bahwa gini, waktu maju gereja seolah-olah tidak mau tahu. Tapi setelah jadi, kok ngeklaim. Ada juga. Kamu kan orang Katolik juga gitu ya? Nah itu dia makanya kan. Nah kok ngeklaim gitu kan. Nah padahal kok saya waktu kemarin itu berjuang apa segala macam. Sendiri, hanya minta diumumkan aja katanya ditolak gitu kan. Nah tapi kok sekarang udah duduk kok diklaim. Nah jadi mudah-mudahan kedepannya umat kita yang berdiri di sana, yang terpilih itu tidak ada lagi pikiran seperti itu. Jadi tetap bahwa kehadirannya mereka di sana itu adalah benar representatif gereja Katolik. Itu menurut saya sangat penting. Jadi jangan sampai tadi, wah saya kan tidak dari perwakilan dari gereja Katolik, agamanya saya aja yang Katolik. Itu menurut aku yang mengkerdilkan kita gitu kan. Tapi kalau sampai dia berani menyatakan, iya saya adalah perwakilan gereja Katolik di sini, walaupun nanti di sana kan tidak ada kebijakan-kebijakan untuk itu kan gitu kan. Itu menurut aku penting. Jadi kita harus terlibat. Makanya tadi dari awal saya lalu bilang kita harus terlibat di sana. Kita harus ambil bagian. Kita harus punya gerbong itu. Gitu. Oke. Benar. By the way, minum ya? Iya. Bang, ayo bang. Aus. Minum. Berarti Pokja 24 baru pemilu yang sekarang ya? Baru ini. Baru untuk 2024 ini. Namanya Pokja 24 baru ini gitu kan. Tapi sebelumnya memang udah pernah. Udah selalu ada. pernah ada. Hanya tidak
sesekarang ini gitu loh, tidak sedetail sekarang kita lakukan. Dan ini pun sebenarnya masih belum terlalu, mereka masih merasa masih belum, kita nggak vulgar banget kan gitu kan. Kalau teman-teman tetangga kita kan mereka dengan bebas kan gitu kan, menyatakan dukungan apa segala macam. Nah kalau kan kita enggak, kita sesuai kan hierarkis kan, kita kan tidak ada demokrasi. Nah gitu. Nah jadi kalau itu tetangga perlu. sebelah itu kan enak, dia mereka bebas, tapi kita hierarki masih berikan di situ. Betul. Dan saya sangat suka itu. Itu menguntungkan kita. Walaupun banyak orang bilang kayaknya ini nggak pas gitu kan. Tapi saya bilang disitulah kelebihan kita. Karena baik lagi yang di pihak adalah kebaikan bersama. Nah, Bukan satu dua orang gitu kan. Yes. Komuni. Oke, tadi kan udah disinggung ya, kalau memang pemilu itu penting, hak suara itu penting ya. Nah, apa sih yang udah dilakukan gereja untuk mengedukasi umat nih? Mungkin dari Kalau tadi kan calegnya tuh. ini Kalau untuk untuk umatnya umatnya, nih, mengedukasi untuk gimana, ikut Bang Jo? pemilu gitu, Bang Jo. Sebenarnya kalau saya lihat terutama untuk di umat katedral ya, umat katedral Bogor ini, mereka aktif ikut di pemilu. Setiap 2019, 2014 itu Nah sekarang mungkin sosialisasi pemilunya itu yang telah kita laksanakan, yang minggu kemarin itu secara teknisnya, karena memang sekarang pemilu serentak ini kan ada 5 kertas suara nanti di Kota Bogor ini kita dapat. Itu yang bikin jelimetnya itu di situ. Orang udah pasti mikirnya cuma yang di sini aja. Capres. Iya. Yang lainnya nggak dipikirin. Asal nyoblos aja udah pasti. Nah ini juga. Pas buka baru, siapa ya? Itu. Kadang-kadang Itu sering. belum masuk TPS. Siapa yang gue mau pilih nih kata tuh. Bener-bener dilihat dulu ya. Makanya kita sudah kita sudah membuat dalam bahasa itu yang profiling lah para caleg itu. Itu sih. Oke, nanti bakal di-share ke umat gitu. Iya. Betul. Gitu. Dari Bang Ri ada tambahan? Ya, betul. Itu tadi yang sudah dilakukan. Dan mungkin nanti juga kita akan melakukan sosialisasi 2 kali ya. Iya. Sosialisasi. Nah, ada juga sosialisasi. Ada nanti secara Zoom kita juga akan mengundang pemilih baru gitu ya. Itu tadi untuk Pemilih muda ya. betul Pemilih pemula hitungannya, mau pensiunan tentara atau apa gitu. Oh iya juga ya. Itu kan Pemilih pemula. Iya. Jadi kita tadi akan bilang bahwa itu pentingnya hak suara kita itu, sosialisasi. Juga kita nanti akan ada juga terbuka ya langsung ya, mengundang gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebenarnya gereja itu sendiri sudah melakukan lewat tadi itu kan surat gembala itu. Lewat Bapak Uskup udah diperjelas bahwa hak suara kita itu penting. Tidak boleh golput. Udah itu. Jadi kita tinggal di bawah nih ke grassroots-nya aja kita sampaikan bahwa ada himbauan dari Bapak Uskup bahwa kita harus berperan. Jadi saya bilang kita harus ada di gerbong itu gitu kan. Karena kalau satu orang yang menyuarakan kebaikan itu akan dianggap sebagai angin lalu gitu loh. Tapi kalau kita sama-sama banyak menyuarakan ya itu pasti akan kedengaran. Dan tambah satu lagi gitu ya gini. Kalau kan ada pernyataan begini. Ya sudahlah. Sing waras ngalah katanya. Nah, kalau di saya itu tidak berlaku. Kalau kata seperti itu, alhasil nanti sing sinting yang berkuasa. Karena apa? Semakin kencang suaranya mereka menyuarakan ketidakbenaran itu, maka itu akan menjadi seolah-olah kebenaran. Iya, betul. Nah, kita sebagai gereja Katolik ya harus berani menyuarakan kebenaran tadi. Caranya seperti apa? Ya kita harus bersatu. 2-3 orang gitu kan harus menyuarakan itu. Karena tadi kalau hanya cuma satu nggak bisa. Jadi harus rame-rame menyuarakan kebenaran itu supaya kedengaran, supaya gongnya ada, gitu. Memang karena kebohongan yang diucapkan berulang kali akan jadi kebenaran. Itu makanya saya bilang. Jadi kita jangan biarkan gitu. Ada orang kan selalu bilang, ya udahlah, yang waras ngalah aja gitu kan. Hati-hati, sing sinting berkuasa. Hati-hati tuh. Itu Jangan kenapa sampai harus ikut terlibat. Nah, Bang, tadi kan udah ya ada surat gembala. Kemudian saya juga tertarik dengan nggak tahu ya teman-teman kalau yang misa malam Natal tuh kan Monsinyur juga meng-highlight soal pemilu ya. Bagaimana ya janji-janji palsu yang manis itu. Saya mungkin mau melihat dari sisi ya Bang Jo dan Bang Rey ya. Bagaimana melihat gerak dan langkah tadi karena kita hierarkis ya. Tentu kan arahan Bapak Uskup, arahan para romo, arahan teman-teman yang berjubah itu tentu
untuk umat Katolik akan apa ya lebih punya influence yang tinggi ya. Iya. Gimana sih Bang Jo dan Bang Ray melihat gerak dan langkah hierarkis nih? Para Romo, Bapak Uskup mungkin dari sisi komisi di KWI atau di paroki, gimana? Apa yang harus masih ada waktu seminggu lagi nih? Iya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang mungkin perlu improvement atau mungkin apa yang sudah baik? Atau adakah arahan khusus di luar yang tadi sudah disebutkan, Bang? Susah nih pertanyaan. Mikir dulu, mikir. Itu tadi, karena memang kan sejauh itu gereja Katolik itu KWI itu sendiri tidak mau yang langsung vulgar kan, gitu loh. Kita itu selalu senyap, gitu kan. Kita senyap. Makanya kita ada tadi dari Bapak Uskup, makanya ada paroki-paroki, pastor-pastor gitu ya, ada dewan paroki gitu kan. Terus ada ketua lingkungan, ada ketua wilayah gitu kan. Nah, itu sebenarnya gerbongnya kita. Jadi arahnya di situ. Jadi bagaimana tadi nilai-nilai yang di awal itu bisa disimpulkan mengerucut kepada orang-orang yang akan kita pilih menjadi pemimpin kita, gitu ya. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, gitu kan? Tinggal seminggu, gitu kan? Ya, artinya sebenarnya kayak kita Pokja 24 kemarin kita udah langsung konkret bahwa kita akan kasih rekomendasi, gitu loh. Jadi kita akan rekomendasikan dari caleg-caleg ini, gitu kan? Bahwa kita akan merekomendasikan ini loh wajah-wajahnya, lihat aja mana yang cocok gitu dari orang. Visi dan segala macam. Betul, dengan visi misinya mereka gitu kan. Walaupun tadi saya di awal sudah bilang kan bahwa ya tetap kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya apa yang kita pilih itu sungguh benar-benar yang terbaik di antara mereka. Gitu. Itu sih. Jadi kita akan bikin rekomendasi dan kemarin juga saya udah sempat bahas dan ya itu akan kita lakukan. Kita akan bikin nanti surat rekomendasi itu ke ketua-ketua lingkungan supaya diteruskan ke semua ke wilayah. Seperti itu sih. Oke. Mana Bang Jo? Nah, jadi saya nambahkan, hierarki para klerus itu jelas tidak bisa berpolitik, sudah pasti. Jadi yang bergerak itu justru di umat awamnya. Jadi hierarki itu, klerus itu mengharapkanlah dari pihak dari umat awam ini yang bergerak untuk di dalam apalagi dalam seminggu ini ya. Nah, nanti benar tadi kata Bang Ray di Pokja 24 itu sudah konkretnya nanti kita akan memberi bukan secara kayak kejadian tahun 2019 kemarin berupa buku putih itu. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kita rekomendasinya terbuka saja. Ini kita caleg-caleg orang yang Katoliknya seperti ini visi misinya. Jadi tergantung jadi nanti dari para nanti umat untuk memilih. Itu aja sih. Karena memang di mata ya apa ya masyarakat kan walaupun berjubah tapi suaranya tetap satu ya. Yes. Gak jadi 10. Betul. Itu harus jadi gerakan bersama ya. Betul. Umat harus terlibat gitu. Dan lebih penting lagi umat Katolik itu harus sadarin tidak ada TPS gereja Katolik. Nah, Gitu ya. Nah, jadi artinya kita dimanapun bisa menyuarakan suara kita itu dan itu tidak menjadi ternyata nanti gereja Katolik pilihannya ke sini semua ya. Enggak gitu loh. Jadi enggak ada TPS gereja Katolik. Kalau ada kan aman gitu. Kan gitu. betul. Jadi briefing dulu kan. Iya, briefing dulu. Gitu sih. Oke. Nah, Bang Ray tadi kan ngomongin caleg nih. Iya. Ada berapa banyak sih caleg Katolik di Bogor lah? Untuk DPRD Kota Bogor ini caleg di seluruh dapil ada Katoliknya. Jadi dapil Bogor Timur Tengah itu ada dua Katolik itu di satu partai lagi. Partai. PDIP itu nomor urut 5 dan nomor urut 9. Terus di dapil Bogor Barat ada satu Satu ya. Bu Eni Sundari itu incumbent. Karena 2019 dia sudah di DPRD, dia maju lagi. Di dapil Bogor Utara satu anaknya Bu Eni itu Jennifer Resilowi. Satu. Nah, di dapil Tanah Serial ini ada 3. Ada 3. PDIP nomor urut 1 Herianto Soba. Bu Petranela Moa itu nomor urut 5 ya? Ya, dari Gerindra. Terus ada satu lagi namanya Robertus Welerebun. Itu dari Demokrat. Lalu di dapil Bogor Selatan satu. Itu namanya Hardian Cahyadi, itu Demokrat. Jadi di Demokrat ini lumayan banyak nih, dia ada di dapil Bogor Selatan, Tanah Serial, Bogor Barat, dan Bogor Utara. Tadi yang pertama
Belum disebut namanya biar adil. Oh, Biar adil, iya, iya. biar adil, biar Dua, adil. dua orang Dapil tuh. Bogor Timur Tengah itu Iya benar-benar. Togo Manalu dan nomor Dia- urut 5 itu Diana Irawan. nomor urut 9 Budiana Irawan. Oh. Ini bukan ini ya, bukan untuk dipilih ya, tapi informasi. Informasi aja. Informasi ya. Ada segitu ya. Betul. Informasinya seperti itu. Lalu untuk Provinsi kosong ya. provinsi kosong dari Dapil Kota Bogor, nggak ada. caleg RRI juga LP-nya. kosong. DPR RI dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur juga Nggak nggak ada yang kosong. caleg Katoliknya. Oh, Nah, berarti DPD juga kosong. Nah, DPD juga kosong. berarti DPRD aja yang ada. DPRD aja. DPRD Kota Bogor. Oke. Nah, dari sebanyak itu tuh tadi Bang Jo ya. Itu seberapa besar potensi Katolik mewarnai kontestasi pemilu 2014? 2024. 2014 ya. Ini Lebih berwarna lah ya. sangat berwarna Berwarna lah ya. karena di Kota Bogor ini terkenal tuh ada 2 dapil yang quote and quote ya. agak-agak neraka lah. Oh, iya. Jadi dapil Tanah Sereal itu satu sama dapil Bogor Timur Tengah. Nah, Oh, Itu dapil quote and quote neraka lah itu di situ. Jadi pertarungannya itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat sengit lah pokoknya ya, gitu. betul. Nah, kita sih berharap gitu ya dari 2 dapil ini kita ada yang lolos lah. Kita berharap gitu Iya, kan. betul. Tapi ya kan itu semua harapan. Nanti Tuhan juga yang menentukan. Hanya di sini memang menjadi PR bagi kita sebagai umat Katolik menurut aku ya kita saat ini harus sadar kita itu dikonsolidasikan partai atau kita yang mengkonsolidasikan partai. Jadi jangan sampai gitu ya. Itu tadi kita dikonsolidasikan. Jadi supaya suara kita itu ke sana semua, tapi kita tidak duduk. Ini penting gitu loh. Jadi Betul. jangan karena ego kita sendiri, wah saya kan ini nih lolos nih untuk nyalek gitu kan, boleh. Nah, tapi lihat juga gitu loh, sejauh mana kamu punya gerbong. Iya betul. Jangan sampai gara-gara gerbongnya tadi jadi terpecah 5, akhirnya suaranya Terpecah lepas semua, nggak ada yang duduk. Itu dari awal saya tekankan, jangan sampai partai mengkonsolidasikan kita, tapi kita harus yang mengkonsolidasikan partai. Makanya dari awal saya bikin kan harus ada gerbong itu gitu loh. Iya, iya. Kalau nggak hilang suara itu hilang, itu ya sayang gitu loh. Sayang. betul. Suara kita itu akan hanya dibagi-bagi begitu saja. Memang secara besar growth itu di situ nanti semua tuh suara gitu kan. Tapi calegnya kita tidak duduk, tetap aja. Gitu kalau dari saya. Betul. Apa yang dikatakan Bang Ray itu betul sekali. Jadi kadang-kadang nih para caleg-caleg kita itu juga jangan ya inilah kelihatannya itu juga partai mengkonsolidasikan calegnya. Iya. Sudah kelihatan. Jadi banyak yang tersebar di mana-mana. Wah, ini. Jadi partai mengkonsolidasikan calegnya dan suara udah pasti terpecah semua. Ya. Itu udah pasti satu. Terus nah, ini juga kadang-kadang ini agak teknis sedikit. Umat itu kadang-kadang tidak, aduh saya nggak tahu ya mau milih siapa. Iya, Akhirnya betul. dia nyoblosnya, boleh memang Partainya. nyoblosnya partainya. Nah, suara yang di partai ini pasti akan larinya Nomor 1. ke nomor 1. Oh, kalau dia nyoblos nomor sekian masuk ke nomor itu. Iya, Tapi kalau dia nyoblos partainya pasti ke nomor 1. pasti ke nomor yang paling atas. Iya, atau nomor 1. Nanti akan diurutin Baru dia. tahu nih. Iya, benar, Untuk benar, minggu benar. depan. Masih itu, ada waktu. itu. Kalau minggu lalu kan udah lewat. Oh gitu ya, ternyata. Gitu. Jadi lebih baik kalau udah Nomornya tahu langsung siapa, ya. mending yes. nyoblos Langsung ke ke itunya aja. nomor ke orangnya gitu. Orangnya, Ya. orangnya. Itu kan sah. Biar nggak hilang ya. Betul. suaranya. Itu tadi yang saya bilang. Kalau begitu, makanya dibikin banyak-banyak, akhirnya itu tadi. Ya partai itu yang menang, tapi kitanya nggak menang. Iya. Betul. Dan tapi kalau coblos partainya sebenarnya sah juga ya. Sah. Sah itu Cuma sah. tadi Mereka aturan senang, mainnya. tapi itu dia- nomor 1 Aturannya. yang menang. Iya. Oh, kita nomor ya. apa? Nggak nomor 1, ada nomor berapa gitu Iya. ya. Iya, itu tadi kan nomor Betul, kita betul. ada nomor 5 sama nomor 9 kan gitu Iya. kan. Udah nggak akan mungkin Bogor kebagian. Timur Tengah. Nggak Iya. mungkin. Udah nggak mungkin. Kecuali Tanah Sereal karena nomor 1. Ada nomor Oh, 1. ada yang nomor 1-nya Tanah Sareal. Gitu. Iya, iya. Itu mungkin teknis sih ya, Ya. tapi sebenarnya banyak umat kita tidak memahami itu. Ya Iya, udahlah, yang betul, penting betul. gitu. Padahal gereja Katolik juga sebenarnya nggak identik ke partai tertentu ya. Tidak. Tapi Dan balik lagi.
tujuan bersama, ya Yes. kan? Betul. Nah Jadi itu mungkin juga harus digarisbawahin visi ya, garis bawahin bahwa gereja Katolik itu karena memang tidak berpartai, jadi kita itu bukan milik partai tertentu saja, gitu kan? Karena umat kita di Bogor saja ada 13.000 gitu kan. Dari tadi caleg yang kita sebutkan itu juga berbeda partai gitu kan. Iya. Nah jadi kalau gereja ya rusak kitanya, Iya. gitu. Nah Benar, jadi benar. tentu tadi keberpihakan itu yang harus dasar landasan kita untuk memilih mereka. Iya sih. Jadi jangan lupa memilih ya. Iya, Harus. betul. Jangan Harus golput. proaktif. Jangan golput tuh. Terutama untuk yang kabupaten, yang saya tambahin, ini yang kabupaten Bogor tuh yang kemarin yang Dr. Friedrich Rumencap itu yang pemilik Rumah Sakit Sentosa. Itu dia ternyata ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor. Dan beliau maju. Itu umat paroki Semplak itu. Ya. Dapilnya dapil 6 dia, kabupaten. Oh, kabupaten juga ini ya. Luas. Luas banget, banyak banget. Sangat ya. luas mereka. Sangat luas itu. 30, 40 kecamatan. 40 iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi nanti masih ada pertanyaan dari Iya, umat betul. Oh gitu. Masih panjang sih. gitu. Iya, mungkin Iya. lebih ke. Jadi gereja pilih siapa nih? Langsung ditembak loh, langsung ditembak. Gimana? Babe aja dulu udah jawab. Minggu depan nih. Jadi pilih apa nih? Langsung Sebenarnya aja dari deh. tadi kita udah bahas sih. Gitu Iya, ya. Kita udah betul. bahas, gereja itu harus milih siapa. Pilihlah mereka yang memiliki nilai-nilai tadi gitu ya. Iya. Keberpihakan itu sangat penting lah. Itu harga mati. Kalau dibilang NKRI harga mati, ya sama. Untuk calon pemimpin kita juga nilai-nilai keberpihakan itu adalah harga mati. Jadi jangan sampai itu hanyalah janji manis kan gitu kan. Karena bagi saya sendiri, kita harus memandang bahwa politik itu seadanya saja. Gitu loh. Jadi jangan pertaruhkan bangsa ini, kota Bogor ini gitu ya, untuk 5 tahun ke depan, bahkan bisa lebih panjang, hanya gara-gara tadi janji manis itu. Belum lagi suaranya dijual belikan kan gitu kan. Itu menurut aku sangat penting. Jadi politik itu seadanya, persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan itu kan selamanya. Jadi jangan sampai, itu kalau dari saya sih. Jadi kalau siapanya tentu tadi sesuai dengan hati nurani, Bapak Ibu. Siapapun dia gitu kan. Hanya tadi saya selalu menekankan ya mohonlah bimbingan Roh Kudus gitu ya. Mohonlah bimbingan Roh Kudus supaya apa yang kita pilih itu benar-benar sungguh bisa mewakili nanti suara kita ke depannya. Minimum 5 tahun ke depan. Karena kan bisa lebih panjang kan Iya. gitu. Itu sih dari saya. Itu gimana? Lanjut. Ya. Saya tadi sudah setuju banget dengan tadi dari pendapatnya Bang Ray. Saya tinggal menambahkan aja. Jadi kita harus bisa melihat track recordnya para calon-calon pemimpin ini. Iya. Track recordnya itu jangan hanya sebatas 1-2 tahun ini. Ya. Bisa 5 tahun, 10 tahun sebelumnya. Itu Betul. bisa kita lihat baca tuh semua track recordnya mereka itu. Lalu keberpihakannya mereka kepada rakyat itu satu. Kedua, yang pasti Pancasilanya, ideologi Pancasilanya dan dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya. Nah itu udah pasti yang kita harus bisa melihat calon-calon pemimpin ini. Kita bisa kok melihat track recordnya mereka itu semua. Tapi kita melihatnya itu jangan hanya apa adanya sebenarnya. Betul. Secara politik ya. Jadi kita juga harus bisa bagaimana kita memandang mereka ini secara politiknya. Kayak kesalahan-kesalahan mereka. Kita lihat kesalahannya seperti apa. Itu. Jadi kita harus bisa membuat pertimbangan bahwa positif dan negatifnya para calon pemimpin ini. Jangan digeneralisir ya. Jangan digeneralisir. Terus- Sekarang banyak sekali, terutama ya, saya tersebut tadi kaum ibu-ibu ini. Kaum ibu-ibu ini pemikirannya itu terlalu ini ya, terlalu pendek gitu. Terlalu kotak banget kayak kacamata kuda. Kalau udah begini, oh ini. Tapi saya belum lihat sebelum-sebelumnya itu. Kita Ya, tidak bisa itu. menghakimi mereka, kan Iya. gitu kan? Kita tidak bisa menghakimi dengan setiap masa lalunya mereka. Dan gereja Katolik juga akan tadi yang saya bilang di awal bahwa tadi kelewatan, kita percaya dan kita mendeklarasikan bahwa diri kita itu adalah 100%
Katolik Betul, dan betul. 100% Indonesia. Nah, tentunya adalah itu tadi. Mereka yang benar-benar juga memiliki itu gitu loh. Kalau mereka tidak bisa 100% Indonesia mengganti atau tidak menyetujui dengan ideologi Indonesia, hal-hal baik yang sudah ada di Indonesia itu ya buat apa gitu loh. Itu fundamental sekali loh gitu loh. Udah mental banget. Ini negara udah berdiri 78 tahun gitu loh. Dia Mereka tidak mau- bisa menerima gitu kan. mau Ya, rubah. buat apa? Kan gitu. Itu fundamental sekali. Iya. Dan saya sangat yakin para pemimpin kita hierarkis gitu ya, Bapak Uskup itu semua pasti setuju dengan itu. Mhm. Harus memiliki nilai-nilai itu. Itu sih. Jadi sudah ketemu siapa? Jadi kan ya. kalau di DPRD kan ada yang Katolik-Katolik tuh ya. Iya. Itu Iya. lebih mengerucut ya. Iya. Tapi walaupun Betul. yang tadi di level-level lain nasional, provinsi nggak ada Katoliknya, tapi tadi Ada, halnya ada. 100% Indonesianya ya. Yes. Iya, Gitu bisa loh. dilihat. Makanya nanti kita akan tawarkan nama-namanya gitu Nah, kan. tetap Ini loh ada ada ya. nama-nama ini gitu kan. Bapak Ibu silahkan lihat. Tetap lagi mohon bimbingan roh kudus. Bawa dalam doa masih seminggu lagi. Yes, iya dong. Bawa dalam doa lah. Kan biar ada Katoliknya. Betul. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang Luki, Bang Sudah Jocis. menjawab pertanyaan dari kita. Siap. Iya. Masih ada tapi. Masih ada. Kita Masih ada masuk ya. Kita Oh, iya. akan masuk ke segmen Jokin Umat Bertanya. Nah ini Iya, kita buka boleh. question box Siap. di media sosial. Jadi ada Lalu ada umat-umat. beberapa pertanyaan. Ya, dari umat Oke. nih. Mudah-mudahan membantu ya. Iya. Pertanyaan pertama. Coba ya, kita lihat. Wah. Aduh, itu langsung. Oh, baru Tadi salah nggak sih? dibilangin. Kita udah ngomong. Salah nggak sih? Udah jelas ya. Kalau dia bilang salah sih sebenarnya enggak. Oh enggak. Tapi sebagai umat Katolik itu enggak tepat. Iya. Kita tidak bertanggung jawab Betul. dengan hak kita yang sudah diberikan. Itu kalau dari saya. Salah enggak, tapi enggak tepat lah. Mhm. Gitu. Ya, Bener, Bang. memang nggak salah sih kita jadi golput, tapi kita melepaskan tanggung jawabnya kita. Iya. betul. Dan tadi kan saya bilang kalau kita biarkan itu terjadi, itu bisa dimanfaatkan dengan Iya. yang salah. Kalau dimanfaatkan dengan yang baik, bagus gitu kan. Tapi kalau kayak yang salah, Iya betul. so jangan golput. Betul, jangan golput. Cuman beberapa temen tuh kayak yang golput ini ya. Ah. Kadang tuh mereka tetap concern dengan yang Bang Ray bilang tadi. Nanti surat-suratnya dimanfaatkan. Makanya tadi yang saya bilang coblos semuanya. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya sebaiknya tetap Nggak sah digunakan. jadinya ya? Iya, Iya. nggak sah. Tapi tetap Iya. Lebih baik. Nggak ada nilai. Kalau saya bilang Iya. lebih baik. Lebih baik dicoblos. Iya. Misalnya Iya. mau Kalau golput, saya sarankan lebih baik kalau memang tidak melihat figur itu gitu ya, lebih baik dimanfaatkan walaupun tidak sah daripada itu jadi kertas kosong yang bisa dimanfaatkan untuk Iya, sisi betul. lain. Tapi yang terbaik ikut memilih. Iya, Yes. itu Iya, memilih. paling Itu bener yang paling itu. baik sudah. Betul. Iya. Oke, lanjut. Kenapa gereja nggak mengarahkan kita mendukung orangnya aja? Kan kalau yang milih uskup atau romo pasti baik. Kenapa? Kenapa tuh? Itu poin. Itu tadi kan sebenarnya saya udah sampaikan juga gitu kan, karena yang ikut kontestasi itu kan bukan hanya satu orang. Lain halnya kalau cuma satu orang gitu kan, nah itu boleh gitu. Tapi gereja tidak mau cawe-cawe lah dengan yang begitu gitu ya. Kita lebih memandang tadi kemanusiaannya kita, kebersamaan kita sebagai umat Allah itu yang harus siapapun gitu loh, itu harus dirangkul. Jadi makanya kan tadi diberikan kriteria-kriteria, disajikan itu rekam jejaknya seperti apa gitu. Jadi kita tidak boleh karena akan ada nanti yang sakit hati. Iya, pasti ada sakit hatinya nih. Teman-teman lihat ya, saat nanti seorang caleg gitu foto dengan Bapak Uskup dipajang di foto gitu ya. Itu persepsi caleg lain persepsinya beda gitu. beda. Digoreng-goreng teman-teman. Oh. gitu. Nah, jadi itu makanya saya bilang iya. saya sangat setuju dengan posisi gereja Katolik yang menyatakan tidak berpolitik praktis tadi dan kita itu hierarkis gitu. Itu keuntungan kita. Walaupun tadi dibilang kan pasti baik, ya nggak juga gitu loh. Karena apa tadi? Bapak Uskup kemarin malam Natal udah clear kan? Iya. Ada janji manis loh. Lebih manis dari gula. Jadi itu ya kalau dari saya. Nggak diarahkan tapi kan udah jelas clue-nya. Iya, udah jelas. Nah, ada sih. Iya. Masih aku ada. Lanjut. Ada lagi nggak? Oh, ini Gue pertama kali tahun ini nyoblos Oh, iya. nih, jujur Anak aja muda agak nih. bingung lihat pemilu di media-media nih. Terus apa yang harus dilakukan biar nggak salah pilih nih? Gimana tuh, Bang Jo? Nah, ya kan kita sudah pasti akan memberikan
rekomendasi ya, Ya. jadinya itu kita akan memberikan rekomendasi dari caleg-caleg mulai dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi sampai ke DPRD Kota Bogor. Dan para pemilih pemula ini mereka ya melihatlah dari situ, dan yang pasti juga mereka harus bisa belajar cara memilih. Kan itu pasti sudah 5 surat suara, itu pasti lebih ribet ya jadinya. Itu sih yang nanti kita sampaikan. Edukasi ya. Edukasinya itu Edukasi pemilih teknis pemula, ya. betul. Edukasi teknis. Ya, betul ya. Kita sudah jadwalkan, nanti segera akan kita kabarkan karena kita sudah akan menggandeng Bawaslu sama KPU untuk mensosialisasikan ini kepada pemilih pemula. Pun kepada kesadaran umat kita biar lebih tadi mendorong untuk menggunakan hak suaranya gitu. Tuh, Mungkin karena masih ada waktu seminggu, ya cari tahu lebih banyak ya. Betul. Iya, betul. Pelajari gitu ya. Yes. Biar gak salah pilih. Dan tadi Track record mohon gitu berkat ya. bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus. Paling penting tuh. Benar. Jadi secara nasional ini pemilih pemula itu ada 56,8%. Itu paling banyak dari total pemilih. Ya. Jadi pemilih pemula itu ya yang umur yang 17 tahun, lalu yang ini yang pensiunan TNI Polri. Pensiun TNI Polri. Itu. Jadi memang signifikan ya angka Signifikan. pemilih pemula. Akan sangat besar Iya, ini. sayang banget gitu ya. Terus lanjut. Lanjut. Wah, ada banyak nih. Kalau ASN kan nggak boleh nyoblos. Kalau Romatauskup nyoblos nggak ya? Iya dong. Iya dong. Mereka punya hak memilih. Iya, semua nyoblos ya. Iya. ASN juga punya hak memilih. Yang nggak boleh apa TNI Polri ya? TNI TNI Polri Polri doang. yang nggak boleh. Iya. Itu aja. Boleh, salah. ASN itu hanya tidak bisa berkampanye aja. Nggak boleh ikut kampanye. Tapi kalau nyoblos tetap Tetap. hak suaranya mereka ada. Warga Indonesia. Romatauskup nyoblos, tapi Iya. suaranya satu. Satu. Nggak jadi 10. Kalau contohnya Bapak Uskup bisa kan langsung sekatedral gitu kan. Berarti sampai ke Rangkas Bitung. Perwakilan, diwakili. Oke. Lanjut. Ada lagi. Oh, ada Ini lagi. yang paling banyak loh ini pertanyaan. Biasanya 2, 3 ya. Tapi karena pemilu kali ya, jadi Iya, banyak banyak yang nanya emang. Nah, ini juga kemarin udah ditanya sih ini. Kita harus milih Kita harus caleg yang pilih caleg Katolik yang ya? Katolik ya? Gitu. Tidak. Oh, Betul. Tegas, Saya juga Tegas. tidak. Tegas loh, tegas ya. Tegas loh. Kalau dia Katolik tapi tidak memiliki tadi keberpihakan yang tadi, betul. tidak memiliki kemampuan untuk bicara nanti menyuarakan suara-suara kita itu buat apa gitu loh. Jadi kita pilih tadi harus bisa menyuarakan tadi. Itu intinya ya. Jadi jangan sampai. Nah, memang kita karena Katolik ya kita ada nilai plus lah ya buat mereka. Tapi kembali lagi gitu loh, kembali lagi. Mereka itu seperti apa? Mampu nggak kira-kira menyuarakan suara kita? Karena tadi di sana kan ada lagunya Iwan Fals kan. Di sana hanya ada nyanyian lagu Setuju. Gitu. Nah, kalau memang dia tidak mampu. Iya kan? Nah, kalau sampai nanti itu tidak bisa juga menyuarakan, ya buat apa? Gitu loh. Jadi tidak harus Katolik ya. Tidak harus Katolik. Betul. Tapi tadi keberpihakan. Keberpihakan. Itu ya dilihat ya. Sobat Beauty. Ada lagi. Oh, sudah. Nah, Oke, terima kasih Bang Joni. Ini udah beres nih benar nih sekarang. Oke, terima kasih Bang Yudang Maray. Mungkin penutup karena tinggal minggu depan nih. Iya, Ya. betul. Ada pesan apa nih buat umat Ya, nih, boleh. biar minggu depan nih. Ya. Selain tadi berdoa ya. Itu pasti. Bang Jo, Bang Jo. Ini kepada para umat Katolik, terutama umat Katolik BMV Katedral ya. Jangan lupa tanggal 14 Februari harus datang ke TPS. Bagi yang tidak punya tidak ada namanya di DPT, Sekarang, segera. segera lapor. Segera lapor. Segera lapor ke PPS kelurahan kalau nggak salah. Gitu. Jangan ada golput. Itu aja. Oke. Ya, baik. Kalau dari saya sih menghimbau khususnya tadi pemilih pemula atau orang-orang muda gitu ya. Karena mau bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri ada yang namanya bonus demografi. Indonesia emas itu. Itu adalah milik teman-teman muda. Kalau sampai tidak memilih yang terbaik sekarang gitu ya. Bagaimana bisa Indonesia emas kita bisa nikmati dengan sangat luar biasa gitu ya. Jadi
kita sebagai orang muda harus bisa menyuarakan suara kita itu tanpa intervensi gitu loh. Tentunya kita punya gaya tersendiri, cara tersendiri untuk memilih yang terbaik gitu kan. Nah, jadi itu milik kita, Indonesia Emas itu kalau kita benar bisa kelola dari sekarang. Ya. Jadi jangan sampai bonus demografi itu justru merugikan kita gitu loh. Karena apa? Kita orang muda itu tidak berani bersuara, kita tidak, tadi saya bilang tidak bisa menyuarakan kebenaran itu, kita malah pasrah dengan yang sudah sering terjadi itu. Nah, itu jangan sampai. Jadi menurut saya ini 2024 ini akan menjadi warna baru. Karena apa? Tidak ada incumbent gitu ya. Nah, tidak ada incumbent, terus ini semua bebas gitu kan. Nah, terus tadi untuk caleg-calegnya kita itu tadi harus berani menyuarakan. Jangan sampai hanya orang yang bisa menyanyikan lagu setuju aja, gitu. Itu sih dari saya. Pokoknya kita harus menyuarakan yang benar itu, gitu dari saya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bang Siap. Jo. Sama-sama. Terima kasih Bang Rutin, Bang Dosis. Sudah mau ngobrol-ngobrol dan mampir di Joki Bicara nih. Siap. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, harus. Amin. Harus bermanfaat lah. Iya, betul. Sudah mau berbagi sudut pandang ya tadi ya dalam bersikap bijak dalam pemilu ya. Yes. Gitu. Oke. Sobat BMV di rumah, seperti biasa yang mau kita jokiin ya, yang punya pertanyaan menggelitik, kritik gitu, atau mungkin ngomel-ngomel, mau ngomel-ngomel gitu, boleh aja langsung ketik di kolom komentar ya, gitu. Oke, Sobat BMV, hari ini kita sudah ngobrol banyak sekali untuk minggu depan, tanggal 14 hari Rabu. Banyak hal yang sudah kita dapat bahwa tadi gereja itu nggak netral loh ternyata. Gereja itu berpihak pada kepentingan bersama, pada kesejahteraan umum. Jadi mari teman-teman masih ada waktu 1 minggu lagi cari lebih banyak tahu lebih baik. Tadi bagaimana clue-cluenya, lalu ciri-cirinya ya, jangan sampai nanti teman-teman dapat janji manis yang lebih manis dari gula gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti kita tidak menentukan harus pilih siapa. Tadi sudah ditegaskan juga tidak harus Katolik. Tapi yang penting tadi 100% Indonesia, bagaimana dia berinteraksi tentang Pancasila dan lain sebagainya. Bagaimana nanti dia ketika menjabat harus benar-benar bisa bersuara. Jadi saya mengulang saja ya, tidak menyimpulkan tapi mengulang apa yang dikatakan. Mari minggu depan tanggal 14 pergi ke TPS, gunakan hak suaranya. Yang belum terdaftar silakan daftarkan, tadi sudah disebutkan lewat mana dan googling aja gampang banget. Begitu Bang Jo, Ketua Seksi Kerawam, dan Bang Ray, Ketua Seksi Hak Paroki Katedral Bogor. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Terima kasih. Oke, Sampai jumpa semua. lagi teman-teman. Dadah.